Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Smika Dinata, saya dari Prodi Ilmu Hukum, NIM dengan NIM 2314101194. Di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT yang saya buat. Baik, langsung saja. Yang pertama, contoh pengalaman hidup yang berhubungan dengan renungan dalam pengalaman tersebut. Nah, saya pernah mengalami hubungan dan renungan bahwa apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Nah, ketika saya masih SMA atau duduk di bangku sekolah, saya memiliki teman yang sangat baik. Namun, saya pernah memutuskan untuk tidak lagi berinteraksi dengan beliau dengan alasan karena saya merasa bahwa dia tidak sesuai dengan saya. Pada awalnya saya merasa bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Namun beberapa tahun kemudian saya menemukan bahwa keputusan saya yang telah menimbulkan rasa bersalah dan kehilangan teman yang sangat baik. Saya belajar bahwa saya telah menuai hasil yang tidak sepadan dan bahwa saya harus mengembangkan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan saya. Nah, yang kedua, tahapan-tahapan Astaga Yoga. Astaga Yoga adalah salah satu dari ajaran dalam filsafat Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa, dan di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera dan tubuhnya secara keseluruhan. Tahapan-tahapan Astaga Yoga adalah: yang pertama, ada yama, prinsip moral yang harus diikuti serta tidak berbohong, tidak mencuri, dan tidak melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, ada niyama, prinsip-prinsip seperti yang harus diikuti, seperti berpuasa, bermeditasi, dan beribadah. Yang ketiga, ada asana, postur tubuh yang stabil dan rileks untuk mengontrol hubungan dan pikiran. Yang keempat, ada pranayama, teknik pernapasan yang digunakan untuk mengontrol napas dan pikiran. Yang kelima, ada pratihara, menghilangkan pengaruh luar dan fokus pada diri sendiri. Yang keenam, ada daharana, fokus pada suatu titik seperti mata untuk mengembangkan konsentrasi. Dan yang ketujuh, ada dhyana, meditasi yang dilakukan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yang ke-8 ada samadhi, keadaan spiritual yang paling tinggi di mana seseorang telah mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan memiliki pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga, mengembangkan kasih dan mengikuti kebenaran. Mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan mengikuti kebenaran. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan prinsip bahwa kejujuran adalah nilai yang paling penting dalam berinteraksi dengan orang
lain. Jika saya berbohong kepada seseorang, saya tidak hanya menipu orang tersebut, melainkan juga menipu diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya harus berprinsip bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting dan tidak pernah bersandar pada ketidakbenaran dan keadaan apapun. Yang keempat, contoh renungan dalam kehidupan atau pengalaman yang pernah saya lakukan. Salah satunya, ketika saya masih remaja, saya terlibat dalam sebuah kejadian di mana saya mencetak dalam sebuah ujian, mencontek dalam sebuah ujian. Meskipun pada awalnya saya merasa berhasil, tetapi akhirnya saya mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan usaha saya. Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa tindakan curang tidak membawa hasil yang baik dalam jangka panjang. Hal itu mengajarkan saya untuk lebih menghargai kejujuran dan integritas dalam segala hal yang saya lakukan, serta memahami bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Untuk yang kelima, tahapan meditasi. Tahapan meditasi adalah yang pertama, pembersihan, seperti mencuci muka, tangan, serta kaki, atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Yang kedua, duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, selimut, posisi punggung tegak, lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata untuk menghilangkan pengaruh luar dan fokus pada diri sendiri. Tenangkan pikiran beberapa detik untuk menghilangkan pikiran yang tidak berguna. Ucapkan mantra untuk mengembangkan konsentrasi dan fokus. Untuk soal yang keenam, yang menarik dari Dewa Awatara dalam agama Hindu adalah bahwa setiap Awatara memiliki misi yang unik dan menyelamatkan dunia dari berbagai ancaman dan krisis. Mengapa Dewa Wisnu sebagai Awatara? Karena Dewa Wisnu merupakan sebagai pemelihara alam semesta. Menurut kepercayaan Hindu, turun ke dunia dalam berbagai bentuk untuk menyelamatkan misi tersebut. Awatara tersebut dominan karena masing-masing memperlihatkan aspek ketentuan dari kebijaksanaan, ketentuan dari kasih sayang Dewa Wisnu. Misalnya seperti Rama dalam Ramayana dikenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan, sementara Krishna dalam Mahabharata menjunjung kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa. Keberadaan awatara juga merupakan bagian dari siklus kehidupan dan kebangkitan dalam kosmologi Hindu. Yang ketujuh, hubungan yoga Surya Namaskar dengan kesehatan pranayama. Yoga Surya Namaskar adalah salah satu bentuk yoga yang melibatkan gerakan tubuh yang dinamis dan pernapasan yang teratur. Pernapasan yang teratur dalam yoga Surya Namaskar dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keseimbangan tubuh. Contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut adalah Ujjayi Jaya yang teratur dengan menghirup udara melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut, dan Prastrika, pernapasan yang teratur
dengan menghirup udara melalui hidung dan mengembuskan melalui mulut dengan cepat. Yang kedelapan, Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang berwujud sebagai Brahma atau Sang Yang Widi adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan tidak hanya berwujud sebagai makhluk yang memiliki wujud fisik, tetapi juga sebagai kebenaran dan keadilan yang ada dalam setiap makhluk. Tuhan dapat dibuktikan dengan cara mengamati alam semesta dan makhluk yang ada di dalamnya. Alam semesta dan makhluk yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya berwujud sebagai makhluk yang memiliki wujud fisik, tapi juga sebagai kebenaran dan keadilan yang ada dalam sikap dan makhluk, seperti halnya manusia yang memiliki Atman atau percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wase. Untuk yang kesembilan, dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan kasih dan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala dapat dilakukan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip saling menghormati dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Misalnya, dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan mengutamakan kebaikan bersama, kita menciptakan pola perilaku positif yang akan mempengaruhi kesejahteraan bersama. Hal ini dapat tercermin dalam tindakan sederhana seperti memberikan bantuan kepada sesama, menyebarkan kebaikan, atau menjaga lingkungan. Dengan demikian kita dapat membangun siklus positif dan di sekitar kita yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain sesuai dengan prinsip karma pahala tersebut. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan biasa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi dapat dilakukan oleh semua agama, bukan cuma pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita lakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan mengatur nafas. Yoga asana penting untuk meditasi karena mereka membantu mengontrol tubuh dan pikiran sehingga kita dapat fokus pada meditasi dan mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan,